Halo semuanya, balik lagi dengan gua Mikael Effendi di channel ini. Basically, ya sesuai judul dan sesuai thumbnail juga, nggak usah kalian bisa lihat. Jadi gua bakal nge-share di sini adalah excitement gua, kesenangan gua, kebahagiaan gua, atau ya itu pokoknya itulah sejudul lah, list anime yang gua tonton di musim ini sebagai bentuk excitement gua. Jadi ini sebenarnya video yang nggak terlalu penting ya buat ditonton, cuman gua hanya nge-share kesenangan gua aja. Jadi ya udahlah ya. Dan ini video disclaimer dulu, ini video bakalan panjang karena bakal memuat bahasan-bahasan yang bakal gue bahas di sini, sekaligus rangkuman-rangkuman dari sinopsis cerita animenya yang sampai sekarang di episode sekarang ini. Jadi ya udah, silakan dinikmati buat kalian mau menikmati. Tanpa basa-basi, langsung aja ya kita mulai di pertama, yaitu Kimetsu no Yaiba season 4 atau Demon Slayer season 4 Hashira Training Arc. Jadi Hashira Training Arc ini basically pelatihan Hashira gitu, pelatihan pemburu iblis lah, nggak cuma Hashira doang. Mungkin banyak yang kurang suka, gue paham banget, karena ini tidak se-action, tidak se-hype sebelum-sebelumnya, dimana dikit-dikit ngelawan iblis, dikit-dikit ngelawan Uppermoon. Cuman kalau menurut gue nggak tahu sih kalian suka atau enggak, tapi kalau menurut gue ini arc yang sebenarnya penting banget, dan mungkin gue bakalan bener-bener suka dengan arc ini karena di sini kita bisa dapat development karakter, cerita yang bagus, dan juga development pemburu iblis yang bener-bener bagus lah di sini. Karena kita nggak usah sebut season 1 karena season 1 menurut gue paling bagus. Season 2 kita langsung lawan Uppermoon, season 3 kita langsung lawan Uppermoon. Cerita yang diceritakan tuh dikit banget gitu, dan gue berharap di Hashira Training Arc atau di pelatihan Hashira ini ditelaah lagi. Seperti yang kita bisa lihat, Gyu akhirnya dapat background story-nya seperti apa, dan ternyata ada koneksi dengan Sabito. Itu bukti dong. Itu nggak akan kita dapetin kalau misalnya kita nonton di season normal kayak melawan Uppermoon pada umumnya gitu. Walaupun memang Demon Slayer ini udah mulai mendekati menuju puncaknya ya. Jadi nggak sempat juga kalau misalnya dibikin gitu, polanya jadi repetitif gitu kan, sama kayak One Piece gitu yang repetitif terus. Gue bukan menghina One Piece ya, gue suka One Piece btw, tapi gue nggak bisa tamatin 1000 episode. Dan menurut gue ini merupakan hal yang penting untuk Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba dalam segi cerita tentu aja gitu. Jadi ya semoga aja konsisten ya, dan kita juga nggak dapat mungkin kita nggak dapat Hashira ngelawan Uppermoon, tapi kita dapat Hashira ngelawan Hashira. Jadi oke lah. Semoga development Tanjiro dan kawan-kawannya lebih kelihatan di sini, dan cerita-cerita yang mungkin belum diungkap di season-season sebelum bisa lebih diungkap lagi ya, karena kekecewaan gue di season 3 itu ya gara-gara Uppermoon. Gue masih ingat banget Gyokko itu tidak berguna sama sekali season 3 itu. Oke, dah itu aja untuk Demon Slayer season 4. Gue excited menunggu setiap episodenya ke depannya bakalan seperti apa. Kita move on ke salah satu anime yang bisa dibilang banyak orang tidak suka karena sudah dicap sebagai anime rapat ya, dikit-dikit rapat, yaitu Tensei Shitara Slime Dataken atau Slime season 3 atau Tensura lah ya season 3, penyebutan singkatnya gitu. Sebenarnya gue agak heran kenapa orang nggak suka anime ini, karena anime dikit-dikit rapat, padahal anime ini kan menonjolkan tuh world building, development karakter, dan juga politik gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau ada rapat. Mungkin karena kebawa ini aja kali, kebawa sarkas gitu ya, para hater-haternya ini anime pada kebawa sarkas gitu sama season 2-nya yang rapat itu sampai 7 episode gitu. Ngeliat season 3-nya ini mikirnya 7 episode rapat terus, padahal rapat seingat gue cuma 2 doang. Itu pun belum sama rapat itu, pokoknya rapat 2 Rimuru, terus ada episode nggak guna, itu episode 4 itu bahas-bahas shit, bahas-bahas kekai, barrier atau pelindung itu yang menurut gue nggak guna. Mending diceritain aja kenapa sih bikin episode nggak guna, sumpah sampah kalau untuk episode. Terus ya udah background story-nya Hinata, terus perspektifnya Hinata, terus udah habis itu kita bisa lihat di episode sekarang, gue lupa 7-8, pokoknya Rimuru itu udah ngelawan Hinata gitu, mereka sudah bersih tegang gitu. Jadi ya udah sabar gitu, namanya juga ini kan anime kan
skalanya tuh gede, nggak kayak Mushoku Tensei yang skalanya tuh adventure, petualangan. Kalau ini kan skalanya tuh negara lawan negara, istilahnya gitu loh. Jadi jangan seenaknya bilang ini anime jelek karena lu anu aja. Kalau bosan ya udah, gue kasih saran aja, kalau misalnya lu mau ngindarin rapat-rapat itu mending lu nonton batch aja sekalian. Lu tunggu dulu tamat tuh season 3 Tensura, baru lu nonton, biar lu nggak merasa gantung gitu ceritanya, malas nunggu seminggu. Gue juga nerapin kayak gitu sampai season kelima ya, season kelima, sorry, episode kelima, dimana background perspektif Hinata diceritain, gue baru nonton itu. Gue nggak nonton dari episode 1 karena firasat gue udah nggak enak gitu. Mending lebih baik begitu kan, daripada ujung-ujungnya ngedrop animenya karena mengencap membosankan tuh kayak orang-orang. Masa kalian pemikirannya pendek banget sih. Jadi ya udah, sekarang Rimuru udah kita lupakan roasting-roastingan itu. Sekarang Rimuru lagi ngelawan Hinata. Basically Hinata kalah sih tekniknya karena adu sama Rimuru, tapi di sini kita bisa lihat sendiri kalau Hinata diambang kematian, dijebak sama Seven Saints. Jadi kita bisa lihat kelanjutannya seperti apa, bagaimana Rimuru menanggapinya, bagaimana negara Rimuru menghadapi peperangan yang sudah disetting sama Yuki ini. Kita lihat aja. Overall episodenya mulai seru nih. Lanjut ke list ketiga anime yang sebenarnya lebih bikin pusing ketimbang Tensura, yaitu Irregular at Magic High School atau Mahoka Koko no Retose ya, kalau nggak salah ya. Iya deh kalau nggak salah judulnya itu. Ini season ketiganya ya kalau nggak salah ya. Season 3-nya. Yang dimana gue udah baru nonton 3 episode aja gue udah pusing. Karena dia tuh langsung straight ke politik gitu, nggak ada kayak Tensura yang ada jeda fun-funnya dulu. Walaupun ya gue nggak suka sih funnya Tensura kayak western aja gitu. Walaupun ya, terutama episode 4 ya. Kalau episode sebelumnya sih gue oke-oke aja. Ya Allah, sumpah kalian kalau nonton itu dulu sama High School, gue tuh kayaknya mesti nonton lagi season 1 sama season 2 nya, karena gue udah lupa ceritanya. Dan ini banyak banget faksi-faksi apa, jadi ini tuh udah langsung straight ke politik, permasalahannya langsung berat gitu. Jadi waduh, gue dalam hati gue buset dah, nggak salah gitu, langsung ke intinya ke main story yang langsung berat gitu. Kita langsung berada di tengah-tengah cerita gitu, anggapannya kayak gitulah ya, walaupun sebenarnya belum. Gue baru nonton episode 3 ya, dan gue belum lanjut lagi karena gue masih menenangkan otak gue, karena ini masalahnya udah antar keluarga Yotsuba lah, terus keluarganya Saigusa lah, itu waduh lumayan juga ya. Tapi gue tetap excited karena ini satu-satunya anime yang bisa memberikan penjelasan rinci sampai gue sendiri pun nggak paham gitu. Jadi udah, untuk itu aja untuk gue at Magic High School. Mungkin gue bakal nunggu batch aja ya, karena gue nggak kuat nontonnya kalau misalnya setengah-setengah gitu. Jadi ya udah, lanjut ke salah satu anime yang bisa dibilang antara underrated atau overrated. Gue bingung sebenarnya, ada di tengah-tengah. Jadi ini anime ramai juga. Jadi ini adalah Sentai Daishikaku atau Ranger, atau kalau bahasa yang tiba-tiba bahasa anunya yang orang kenal mungkin Gogolus Ranger ya. Jadi ini adalah anime Power Ranger tapi dari perspektif villain ya. Fighter D merupakan MC kita, dia merupakan villain Kurocho. Jadi ini basically ya anime Power Ranger tapi kita ngeliat perspektif villain. Ini perspektif yang jarang-jarang kita lihat. Basically ya ini balas dan kayak anime balas dan namanya, cuman development ceritanya tuh menarik gitu kalau menurut gue ya, kalau menurut gue subjektif ya. Jadi development ceritanya lumayan menarik dan gue lumayan excited gitu. Terutama ada plot twist di episode, gue lupa episode berapa, dimana kita ngiranya Fighter D itu mati, ternyata enggak gitu. Bayangin, kita bisa mikir MC itu mati gitu. Kita kirain yang gantiin MC ya si Suzuki gitu yang cewek, ternyata enggak. Ternyata dia masih hidup dengan plot armornya dia sendiri. Dan ya udah, cerita berlanjut. Sekarang kan kita lagi bisa dibilang ngadepin ini ya, ujian Ranger gitu ya, untuk naik ke pasukan Sentai gitu. Dan kita juga kedatangan tamu dari waifu terbaru kita, yaitu XX, salah satu fighter juga ya, Fighter X ya basically. Dan juga ada salah satu petinggi yang gue lupa namanya siapa, padahal sebelumnya gue inget gitu, petinggi monster gitu yang ternyata masih hidup. Dan ini lumayan bahaya, jadi kita lihat aja gimana development ceritanya. Sampai sini udah menarik sebenarnya, karena ya itu yang gue suka itu adalah ini anime tuh ngedevelopment ceritanya menarik, karakternya juga menarik,
Terlebih lagi fighter dia bisa nyamar-nyamar jadi orang, jadi dia bisa memanfaatkan itu untuk masuk ke pasukan Sentai gitu. Jadinya menarik lah buat ditunggu kelanjutannya bakalan kayak apa, dan gue sangat excited untuk menunggu kelanjutannya. Semoga sih nggak mengecewakan sih, nggak mengecewakan kayak episode berapa itu ya yang katanya sih diras itu, makanya gue kurang nyaman nontonnya, tapi oke lah. Oke, itu aja untuk Magic Ranger atau Sentai Daishikaku. Jadi kita lanjut ke list ke berapa tadi? Demon Slayer, Tensura, Ekigo no High Sentai Daishikaku. Oh, sekarang kita ke yang kelima. Yang kelima ini nggak underrated sih. Ini bukan over hype banget nih. Ini hype banget, salah satu anime kaiju. Jadi buat kalian pecinta Monsterverse, Godzilla, atau enggak mungkin pecinta Ultraman, mungkin ada yang nonton, kayaknya nggak tahu dah. Jadi Kaiju Number 8, salah satu anime yang benar-benar populer belakangan ini karena menampilkan manusia yang bisa berubah jadi kaiju. Basically kayak Ultraman gitu ya. Jadi kalau Ultraman bedanya orang jadi Ultraman, kalau ini orang jadi kaiju, bedanya gitu. Jadi berlawanan arah, dan ya ini anime menepati spot tertinggi ya, dan itu bukan tertinggi secara rating, maksudnya tertinggi dalam cerita karena memang menarik gitu. Walaupun ceritanya nggak sekomplikated dengan Sentai Daishikaku, cuman ya kita kapan lagi dapat MC umur 30 tahunan bapak-bapak gitu, kapan lagi kita dapat MC umur 30 tahunan bapak-bapak yang mengejar impiannya gitu ya, untuk menjadi salah satu pasukan pembasmi kaiju bersama dengan teman masa kecilnya, ya kalian udah tahu lah ya. Overall ceritanya menarik, dan tentu aja yang paling menarik adalah actionnya dong. Di sini monsternya keren-keren semua, tidak ada tuh CGI jelek kayak studio itu yang gue nggak mau bahas. Ada sih CGI, cuman dia tuh terpasang dengan rapi dan juga terorganisir gitu, jadi nggak kelihatan benar-benar kayak CGI yang jelek gitu. Jadi oke lah. Walaupun openingnya agak kontroversi ya, karena openingnya diduga menggunakan AI, karena siapa yang kepikiran bikin opening kayak begitu gitu? Siapa ya? Seorang orang hebat apa? Gue bukannya mau skeptis atau apa, tapi memang itu tipikal AI yang bikin gitu. Bedanya ya itu, yang bikin ini studio gede, jadi kita nggak tahu juga. Openingnya lumayan kontroversial ya, di mana lagi kalau bukan di Twitter gitu, di Twitter di X, entah kenapa diganti namanya di X. Jadi ada ini anime menarik, Kaiju Number 8, dan sekarang kalau nggak salah dia lagi ngelawan Vice Captain ya, dan sebelumnya juga ngelawan Kaiju Number 9. si kaiju lesu itu kaiju lesu sih nggak ya gitulah pokoknya. Overall nggak sabar buat nunggu kelanjutannya, jadi kita lihat aja gimana kelanjutannya. Sepertinya bakalan lebih bagus lagi, semoga nggak ada penurunan ya, dan semoga tetap stay pada ceritanya yang kayak begini gitu. Oke, lanjut ke list nomor 6. Ini sebenarnya gue belum lanjutin lagi kan, gue mentok sampai episode 5, tapi gue bakal lanjutin karena salah satu anime comments yang mungkin bisa menjadi ketertarikan buat kalian. Jadi ya judulnya adalah Unark Demon Dilemma How to Love Your Bride. Jadi buat kalian ya, gue kasih gambaran singkatnya kayak ada orang calon raja iblis yang sekarang udah jadi raja iblis sih btw, ngebeli budak elf gitu dan dijadiin istri. Nggak dijadiin istri sih, tapi mengarah ke situ karena judulnya udah kelihatan gitu. Jadi kisah romansanya udah menarik, dan ya cuman wholesome anime doang sih, cuman anime dengan cerita ringan, wholesome dan simpel aja gitu, jadi nggak lumayan suka. Gue nggak bisa bahas banyak karena memang ya ceritanya begitu doang gitu. Plotnya memang udah bisa ketebak kemana, cuman kita lihat aja nanti pengembangan karakternya bakal seperti apa. Jadi udah itu aja mungkin. Kita lanjut ke yang ketujuh. Ini adalah anime yang gua protes banget di season kali ini. Oke, tanpa basa-basi, jadi ini adalah The Misfit of Demon King Academy season 2 part 2. Ya, ini anime masih gue tonton sampai sekarang dari season 1-nya. Ongoing tuh lah, aduh. Dan buat kalian yang belum tahu, ya ini anime jujur nih ya, gue kasih pendapat gue ceritanya itu bagus. Kita di sini season 3 tuh disajikan dengan Anos yang hilang ingatan, bisa dibilang kita mungkin bakal disajin juga background story-nya Anos sebelumnya seperti apa. Terus
Goddess of Creation, Militia juga bakalan seperti apa dengan Anos. Ini background story Anos sih masuknya sih. Terus juga gitu, Selection Goddess atau ujian seleksi dewa itu juga menarik. Ada kemunculan Dewi Absurdity, Dewi Kemustahilan juga itu. Pokoknya semuanya itu tuh sebenarnya menarik banget gitu buat Dianu ya. Cuman ya itu, eksekusinya bagaimana kita nggak tahu. Sejauh ini eksekusinya bagus, walaupun yang jadi permasalahan di season 3 ini hampir sama kayak season 2 sebelumnya, yaitu animasinya. Gue masih oke untuk animasi kayak elemen-elemen atau apa itu masih oke lah ya, walaupun emang ada beberapa fight yang pakai elemen itu kurang gitu, kayak misalnya Anos ngelawan si Ahide itu kalau nggak salah ya. Kayak ini bukan cuma ngebahas animasi, tapi cara fightnya juga jelek, menurut gue itu jelek banget gitu, kayak udah gitu. Gue tau Anos tuh karakter OP, cuman masa OP-nya dibuat sejelek ini sih. Jadi ini tidak menggambarkan sama sekali kalau Anos itu OP, ini menggambarkan kalau Anos tuh ya kayak celingak doang gitu. Jadi penggambaran overpower-nya kurang menurut gue di situ, walaupun memang diceritain tentang pedang yang nggak bisa dicabut apa itu, tapi kurang kalau menurut gue, jelek gitu. Dan yang jadi masalah di season 3 ini tuh sebenarnya bukan animasi itunya, tapi animasi dari naganya, atau bisa dibilang naganya CGI. CGI-nya ampun. Ini sih bukan jelek lagi ya, ini CGI bajingan ya. Ini ngingetin gue sama CGI-nya Behemoth di Arifureta season 1. Waduh, itu parah banget sih. Gue masih nggak habis pikir, dan mereka tuh gue heran sama orang-orang studionya. Gue tahu, gue nonton, mungkin kalian berpikir gue nonton banyak kan atau apa, tapi gue nggak bisa bikin anime kalian berpikir gitu. Cuman masalahnya gini loh, apa orang studionya tuh nggak mikir gitu, kalau misalnya ini tuh jelek dan mereka masih mau maksa untuk buat gini. Paling juga nanti apa pembelaannya itu keterbatasan dana gitu, pasti pembelaannya kayak begitu, padahal ya memang studionya aja yang malas gitu. Kalau memang serius ya pasti dananya digedein lah, karena ini season 2 cuy ya. Kenapa sih anime kata-kata season 2 tuh pada mengalami penurunan gitu, sama kayak Shield Hero jatuhnya ini mah. Jadi ya gitulah sih. Dan yang paling parahnya itu kenapa CGI naganya tuh dipakai berkali-kali gitu. Udah nih, satu episode kita ngelawan naga. Next episode-nya ada lagi. Dimunculin lagi, Mas niat munculin gitu loh, ya ampun. Bikin sakit mata sih enggak, cuman nggak enak aja dilihat. CGI-nya kayak begitulah apalah, jadi kurang banget sih kalau misalnya dikasih pendapat gimana. Orang yang nggak paham apa-apa pun pasti ngerti lah. Efek-efek suaranya juga kurang, musiknya juga kurang, berasa kayak nggak se-epic season 1 sih. Memang benar sih, memang tetap sih paling bagus dan paling serunya tuh ya di season 1-nya aja. Kalau dari segi cerita menurut gue season 2 lebih bagus, cuman kalau ini season 3 paling kurang sih, paling mengarah ke jelek malah. Gue no komen sih untuk kelanjutannya bagaimana, jadi ya udahlah gue terima aja lah, gue ngikutin story-nya aja karena si J-nya dibikin begini. Yang seru ya itu ceritanya itu udah masuk ke development karakter Anos, terus tentang hilang ingatannya ini loh yang masih jadi pertanyaan gitu. Semoga diceritainnya bener-bener ya, karena gue nggak mau ceritanya setengah-setengah gitu, takutnya malah jelek gitu. Cuman ya udah ya, kita lihat aja gimana kelanjutannya, apakah bakalan beneran bagus. Kayaknya sih nggak bakalan bagus sih, tapi kalau dari segi cerita gue bisa tolerir, tapi kalau dari segi animasi no, ini jelek. Gua nggak peduli orang-orang bakal ngatain gue atau apa, ini jelek dah. Ini anime underrated juga sih, dan udah banyak orang yang ninggalin gara-gara delay di season 2 nya, jadi ya udahlah ya, terima kasih aja lah. Yang penting intinya ini anime nggak mungkin dapat season 3 atau season lanjutan, karena ini udah downgrade banget dari segi animasi gitu. Dan siapa yang demen gitu nonton animasi yang sama gitu berulang-ulang. Ya udah, selamat tinggal The Misfit. Mungkin habis season 2 part 2 ini kok cuman akan jadi kenangan doang. Lanjut ke list yang terakhir, Demon Slayer Sensura Irgula Sentai Shikaku ke-9 ya, harusnya ke-9. Jadi ini merupakan salah satu anime yang kalian sudah bisa lihat sendiri di thumbnailnya. Gua akan pakai thumbnail ini anime
scene ini terutama gue nggak peduli apapun yang terjadi. Jadi ya gue akan ngebahas Dead Alive season 5. Anime yang benar-benar underrated tapi entah kenapa dapat sampai season 5. Ya itu karena fansnya sih, fans terutama fans light novelnya yang benar-benar nge-support nih anime, nggak kayak anime lain gitu yang viral tapi cuma 1 season. Dan untungnya ya, walaupun ya season 4 season 5 nya memang ada problematika yang sama, temen nggak separah The Misfit ya. The Misfit Ultimate Academy season 2 tuh nggak separah itu. CGI nya masih bisa ditolerir lah, walaupun memang kekurangannya ya fight-fightnya itu epicnya tuh nggak ada, beda sama season 1 season 3 dari Dead Alive. Banyak fight-fight yang seru dan epic dan memorable gitu. Kalau di season 4 season 5 gue bahkan lupa gitu, dan gak memorable banget begitu, malah jadi meme gitu, meme candaan karena CGI-nya itu jelek gitu. Walaupun memang masih bisa diterima sih karena ya fokusnya kan memang bukan ke situ gitu. Jadi ya ini merupakan sci-fi anime atau bisa dibilang anime sci-fi romance. Ya anime sci-fi romance ya itu drama apa segala macam. Dan season 5 ini menjadi season, bukan season akhir sih, tapi season dimana ceritanya tuh benar-benar baru dimulai. Jadi kalian nonton season 1 season 4 tuh cuma development karakternya Shido ketemu sama cewek-cewek itu aja, udah cewek-cewek spirit roh. Dan gila, ini gue berani bilang ini mungkin season terbaik ya, karena di sini tuh ceritanya benar-benar beda gitu. Ini bukan masalah ngedate lagi, tapi masalah hidup mati. Kalian lihat sendiri Miyota Kamiya ngabisin semuanya. Gue nggak usah ceritain Miyota Kamiya itu siapa, kalau kalian nonton pasti kalian udah tahu lah ya. Dan seperti yang kalian lihat, Shido harus akhirnya menggunakan Zafiel peluru ke 6 ya, harusnya Valve ya, dimana mengirim ingatannya ke masa lalu, karena ya semua spirit udah mati, satu-satunya untuk mengembalikan semua itu ya dia harus either balik ke masa lalu atau ingatannya yang dikirim ke masa lalu menggunakan Valve gitu. Nah, gue ada penjelasan sedikit nih tentang Valve ini. Jadi technically buat yang udah nonton season 4 ini bakal nyambung dulu ke season 1 ya. Jadi di season 1 kalau nggak salah itu kan, bukan kalau nggak salah, memang pasti karena gue udah nonton lagi season 1 season 4 tapi gue nggak lupa. Di season 1 kita ingat banget kalau misalnya Kurumi itu pertama kali itu adalah lawannya adalah Kotori Ifrit ya, langsung ketika mau di bombastic cannon, bombastic gitu. Pokoknya kalau ketika mau di cannon fire sama si Kotori, Shido kan ngelindungin, jadinya Kotori kan sempat meleset. Nah, Shido tuh ngelindungin Kurumi. Nah, sebagai balas budi Kurumi itu kayak ngasih ciuman gitu. Di titik ini kayaknya Kurumi itu nggak tahu kalau ciuman tuh nge-seal power atau gimana, gue masih belum tahu. Intinya jadi setelah ciuman itu kan anggapannya ciuman terima kasih gitu ya. Nah, tahu-tahu ternyata dari kiss itu ngesegel peluru ke-6-nya dari Kurumi ya, dari Zafiel, yaitu Valve, yang dimana itu peluru yang digunakan untuk mengirim ingatan memori itu ke masa lalu. Nah, di season 4 tuh dibahas lagi, pelurunya Valve itu kan tersegel. Nah, ketika kita tahu lah di season 4 si Shido itu mati ya, beneran mati. Dan Kurumi ngelakuin hal yang sama di season 1, kayak ngasih kiss perpisahan gitulah ya. Dan di sini yang menariknya, ketika di kiss perpisahan itu tiba-tiba peluru Kurumi yang sebelumnya tersegel itu muncul lagi. Dengan kata lain, sebelumnya itu habis diciuman di season pertamanya itu ngesegel pelurunya, dicium lagi, balik lagi gitu. Dimana Kurumi gunain ini buat balik ke masa lalu, buat ya mencegah biar itu nggak kejadian lagi gitu. Dan ini berulang-ulang 200-an kali kalau nggak salah. Yang udah nonton pasti udah paham lah ya, garisan besarnya seperti itu. Nah, kita udah sampai di season 5, dimana Shido tuh bisa dibilang masih diburu, tapi setelah terakhir kali Shido selamatin Kurumi itu sampai sekarang tuh dia masih hidup kan. Berarti si Kurumi nggak nyium si Shido lagi buat ngembaliin Valve-nya, dan Valve itu masih di Shido. Kita lihat sendiri di season 5 ini si Shido itu menggunakan Valve buat balik ke masa lalu, buat ngembaliin semua apa yang diperlakukan oleh Neo gitu ya. Nah, berarti teori gue harusnya benar sih kalau misalnya itu. Jadi Shido tuh cuma bisa nggunain Zafiel Valve peluru ke-6 doang, karena ya yang tersegel di Shido itu cuma itu. Sedangkan peluru-peluru lain kayak Yotobet yang ngirim ke masa lalu atau apa, ini beda ya. Yotobet tuh yang ngirim ke orang ke masa lalu, kalau Valve itu yang ngirim ingatan ke masa lalu. Kurumi kan udah pakai di season 4 dan ada penjelasannya.
Dan ini complicated banget sih. Cuman karena gue maraton ulang jadi gue paham gitu ceritanya kayak gimana. Ini kalau yang nonton dari mungkin nggak nonton ulang, kalian mungkin bakal pusing sama hal-hal ini dan masuk gitu, karena memang hitungannya ya Kurumi memang nyium Shido di season 1, pelukannya tuh tersegel di situ. Di titik itulah harusnya Shido sudah bisa pakai Zafkiel khusus untuk peluk ke-6 doang. Ini sebenarnya agak aneh sih, kenapa cuman yang tersegel itu peluk ke-6, cuman kita anggaplah itu macam plot armor, kita nggak usah pikirin aja lah, atau jangan dianggap plot hole lah, ya terserah sih mau dianggap apa. Dan di sini menariknya ya akhirnya seperti yang kalian di season 5 ini, kalian bisa melihat momen ikonik yang ada di light novelnya, yaitu Shido menggunakan Zafkiel gitu. Sebenarnya udah ke-spill di intro BTW ya, cuman bedanya di sini di intro tuh kayak surroundingnya atau sekitar itu berwarna biru, sekarang berwarna merah gitu, mewakili Kurumi banget. Dan Kurumi sampai capek-capek buat ngirim bayangannya ke masa depan buat ngingetin Shido kalau misalnya kamu punya kekuatan gue loh gitu. Jadi ya udah, itu plot twist yang bagus banget sih, itu gue suka banget. Dan menurut gue ya, gue tahu ini anime underrated dan bukan buat semua orang, karena banyak orang kurang suka gitu, karena apaan sih ini anime komen kayak SAO aja, kayak Sword Art Online tiap ganti season ada cewek baru gitu. Tapi gue suka dari segi development ceritanya tuh bagus, dari segi alur itu bagus, dari segi power scaling juga bagus ya, karena power scaling ini anime power scaling masuk akal banget. Dan ya gue menunggu banget sih untuk kelanjutannya gimana. BTW ini gue rekamnya di hari Selasa dan gue harus uploadnya di hari Rabu malamnya. Harusnya episode ke-8 atau ke-9 tuh mulai. Gue lupa deh, live udah sampai episode berapa ya, nggak usah ke-8, antara 8 atau 9 tuh mulai. Jadi gue harus uploadnya cepet-cepet BTW. Dan gue nggak tahu, habis itu balik ke masa lalu kan dia ketemu Toka, dan akhirnya tuh dia coba ngajak ngedate si Reine ya, dimana Reine ini kita tahu doppelganger Mio lah ya, bahasa anunya lah ya. Kita lihat gimana developmentnya, kayak gimana ceritanya bakal berkembang, karena di sini Shido tuh udah harus hati-hati karena dia balik ke masa lalu, berarti yang semuanya yang udah mati tuh hidup lagi kan. Dan ini bukan cuma Spirit doang, tapi si Westcott juga balik lagi, berarti si Elliot juga balik lagi. Nah ini jadi masalah tuh si Westcottnya. Jadi kita lihat aja. Jadi gue excited banget sih sama ini anime. Menurut gue ini anime underrated, tapi menurut gue berani bilang ini anime top 1 di season ini buat gue sendiri, karena ceritanya tuh lagi di puncak Pak. Ini udah season 5 loh. Kenapa bisa sampai dapat season 5 ya? Karena fansnya pada ngedukung. Nggak mungkin anime jelek tuh dapat season 5. Kayak The Misfit, gue yakin season 2 part 2 ini terakhir, nggak mungkin ada season 3. Kalau sampai ada season 3 nggak waras season 2 nya berarti. Dan ya kita berada di puncak, kita lupakan The Misfit, kita balik lagi ke Detelat. Jadi kita balik puncak cerita. Sebenarnya masih ada 2 arc lagi seingat gue. Generation Dan yang terakhir itu arc Tenka atau Toka ya. Tenka dan Toka, Tenka info spiritnya Toka ya, itulah. Dan gue nggak yakin itu bakal bisa diadaptasi ke season kelimanya, karena season kelimanya menurut gue mending buat si Mio aja udah ya, dikelarin gitu, karena memang lebih baik begitu gitu kan. Shido juga nggak harus ngadepin Mio, karena dia harus ngadepin yang lain-lain juga. Jadi menurut gue udah penuh banget ini season, nggak mungkin bisa ceritain 2 arc sekaligus dalam satu season gitu, karena itu arc juga bakalan bagus dan panjang menurut gue. Kalau misalnya tetap diadaptasi di season kelima ini studionya Sinting ya. Jadi ya udahlah, itu mungkin segitu aja ya untuk Dead Alive season kelima. Jadi gua nggak sabar nunggu season ke-6 ya, kalau ada dan semoga ada, biar ceritanya nggak ngeras banget. Gua nggak apa-apa kok nunggu setahun lagi, 2 tahun lagi. Yang penting ya diakhirinya dengan bahagia lah, dengan bagus lah ya, biar para pembaca light novel dan supporter dari anime ini juga nggak kecewa banget gitu. Oke, mungkin itu aja. Jadi ya, Shido menggunakan Zafkiel tuh merupakan salah satu hype banget ya, dan gue suka dengan hal itu. Gue suka banget dengan hal itu, dan gue berani bilang ini top 1 anime menurut gue, untuk gue sendiri gitu. Karena ya ceritanya memang lagi peak-peaknya, lagi naik-naiknya ya di season ini gitu. Jadi ya udah itu aja untuk Dead Alive season 5. Jadi ada 9 list, harusnya 9 ya, gua nggak tahu kalau misalnya ada yang kelewat, mohon maaf. Dan ya kali ini lanjut ke pembahasan terakhir. Jadi ini ada list batch anime. Jadi beberapa anime yang akan gua batch, yaitu
Pertama, Mushoku Tensei season 2 part 2. Ini harusnya ini merupakan season terbaik dari Mushoku Tensei. Kenapa? Karena ini bakalan meliput ceritanya dari selain Rudeus nikah sama Sylvie, kita juga bakalan dapat cerita dari arc dungeon, dimana arc penyelamatan Roxy dan juga penyelamatan ibunya Rudeus gitu. Dan gue udah ngeliat klipnya juga si Rudeus nyelamatin si Roxy, dan kalau dilihat si Roxy kecil jadi cebol. Ya memang rasa Roxy itu memang berumur panjang, gue udah tahu hal itu, dan gue udah ngeliat spoiler kayak gitu, cuman gue masih tahan buat nonton karena gue mau nonton batch aja, karena di anime tuh lebih enak kalau dinonton batch kalau menurut gue. Tapi nggak tahu sampai kapan gue kuat buat nahan buat nonton anime ini, karena gue excited banget sama season ini. Oke, itu yang batch yang pertama. Yang kedua tuh ada One Room Angel. Ini romance manis biasa lah ya. Oke, kalian nggak akan tertarik, cuman kalau misalnya gue bosan gue bakal nonton. Yang ketiga, nah, Konosuba season 3. Ini anime komedi yang gue harus nonton batch, karena gue nggak mau komedinya nanggung gitu. Karena ya gue nonton, selain nonton ini anime juga nonton reaction-reactionnya yang kadang-kadang tuh ketawanya tuh buah hahaha gitu, dan gue nggak mau nunggu seminggu sekali, gue mau nunggu sampai kelar dulu baru gue nonton. Keempat ada Anime Memory. Gue nggak bisa kasih tahu banyak karena gue baru nonton 1 episode tentang anime ini, dan basically ya ini mungkin anime remake juga, cuma gue kurang tahu ya, nanti lihat aja lah ya. Merchant Meet Wise Wolf. Nah, ini anime remake dari versinya yang 2007. Basically anime kayak Merchant ketemu, gue hampir ngomong singa, sorry ya, gue hampir ngomong singa, serigala. Jadi ya berpetualang gitu lah, dan ini nanti gue ceritain lagi lah kalau misalnya ada update terbaru. Dan ini gue bakal ngebahas juga karena ya lebih enak dibahas aja menurut gue gitu. Lalu selanjutnya ada anime kontroversial lagi, yaitu anime Shota. Harusnya kalian udah tahu lah ya, Reincarnated as Seven Prince, isekai lagi, reincarnated lagi. Cuma bedanya ini bukan isekai sih jatuhnya. Nggak tahu sih, cuman pokoknya judulnya ya itu. Jadi apa, Tensei Shitara Dainan Uchi kalau nggak salah ya Jepangnya. Ya ini anime Shota yang entah kenapa mungkin banyak bikin cewek kelepak, gua nggak tahu itu gitu, gua nggak tahu sih. Cuman ada gitu anime yang ngasih lihat anak kecil laki-laki gitu pahanya kayak paha ayam. Itu aneh sih, dan gua agak gregetan nontonnya, apa ini anjir. Cuman ya udahlah, dan dia karakter OP juga dan menarik buat di basically dia karakter OP yang ngebully aja sih, ngebully orang-orang sekitarnya, ngebully dalam artian ngebully dalam kekuatan maksudnya. Karena di kehidupan sebelumnya dia tuh kayak orang lemah kayak gimana ya, kayak gitu lah, standar isekai lah ya. Lalu selanjutnya ada Windbreaker. Gua nggak tahu penyebutan kayak gimana, Windbreaker pokoknya ya. Ini anime Tokyo Revenger versi lebih bagus. Gue berani bilang begitu karena gue udah nonton episode 1 dan 2 nya. Fight-nya lebih berbobot gitu ya, nggak kayak Tokyo Revenger. Cuman kita nggak tahu story-nya apakah lebih bagus dibanding Tokyo Revenger, gitu gue nggak tahu. Gue bakal nonton base juga ini, jadi ya udah lanjut. Selanjutnya yang mungkin kurang minat, banyak yang minat ya, jadi kayak Yozakura-san Mission, anime kayak Mission Spy Detective gitu, dan juga Blue Archive. Ini sebenarnya gue nggak tahu ini rame atau enggak ya kalau Blue Archive ini, karena ini adaptasi game dan gue yakin gamenya banyak yang main sih, dan gue nggak main gamenya, ya ampun. Jujur gue nonton episode 1 bosen banget nonton episode, karena gue nggak paham apa-apa. Dan mungkin memang keputusan bijak gue untuk nge-batch anime ini, atau enggak gue cari-cari referensi, atau enggak orang yang jelasin cerita game itu seperti apa baru gue nonton anime, mungkin gue bakal paham. Jadi ya itu aja mungkin anime yang bakalan gue tonton di musim kali ini. Ada beberapa lagi kayak misalnya Level 2 Karacet Matoyusha, Another Isekai lagi, atau enggak The New Gate Isekai lagi, Kamiwa Game. Ini bukan isekai sih, ini basically kayak gue lupa nama anime di season yang lama itu. Bukan season lama, maksudnya musim lama. Pokoknya tentang game-game inilah, sama jadi tipikal game. Kalau kasarannya sih kayak No Game No Life ya, iya kayak No Game No Life. Nah itu. Oke, mungkin sekian aja. BTW ini mungkin video pertama gue ya tentang anime ya yang gue upload di channel ini, jadi mungkin udah sekian aja untuk pembahasan kali ini tentang pembagian excitement gue terhadap anime-anime yang tayang di season kali ini. Jadi anime-animenya yang gue sebutin 9 tadi, yaitu Demon Slayer,
Tensura, Irregular at Ninja High School, Sentai Shikaku, Kaiju Number 8, Arc Demon Dilemma, How to Live Airbright, The Misfit, dan juga Dead Alive. Jadi itu anime-anime yang menarik di season ini. Mushoku Tensei, Konosuba, ya itulah Windbreaker, Blue Archive ya. Jadi gue udah kasih list-listnya tadi, dan silahkan kalian mau nikmati yang mana, itu pendapat gue aja ya. BTW gue ada pengumuman sedikit, mungkin gue akan bikin channel khusus anime. Jadi gue bakal merevive channel gue yang sudah lama gue tidak bisa aktifkan kembali gara-gara gue lupa akun Google-nya, HP-nya matot, dan harusnya kalian carilah video di sini, video di channel gue ini tentang yang judul itu klarifikasi. Jadi itu ada cerita lengkapnya. Gue bakal nge-revive channel itu balik dari nol gitu, karena gue nggak bisa ngakses channel lama gue itu, karena gue nggak tahu Google-nya, nggak tahu kata sandinya. Jadi ya udah. Jadi untuk sementara pembahasan anime bakal gue taruh di sini, nggak bakal sering sih, paling sebulan sekali atau apa. Cuman sampai itu channel gue berhasil bikin, karena gue lagi nyiapin ya, sampai itu channel sampai kebikin juga, baru gue bakal pindah ke channel selanjutnya untuk membahas-bahas kayak begini. Jadi ya untuk sementara gue akan upload ini di main channel gue. Gue harus inget ini, gue harus upload hari Rabu siang, karena malamnya itu Dead Alive season 5 episode selanjutnya itu udah tayang gitu. Jadi gue pastiin nggak telat. Jadi oke lah, sekian aja dari gue untuk pembahasan tidak berguna ini. Silakan kalian nikmati aja ke anime-anime yang kalian suka. Semoga menghibur, semoga terbantu, semoga makin pusing, atau justru intinya gue yang membagikan excitement gue terhadap Shido yang gunain Zafkiel terbaik. Oke, sekian dari gue, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, dan bye bye.